Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang puasa, hukum-hukum puasa, fikih puasa yang sebenarnya setiap tahun berulang. Kemudian semuanya yang kita akan bahas adalah hal-hal yang hampir setiap tahun berulang ya, berulang-ulang, pertanyaan-pertanyaan sekitar itu aja, sekitar puasa saja. Yang pertama, apa hukum, apa rukun ya, rukunnya puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah niat. Pertama adalah niat, kemudian yang kedua mencegah diri kita untuk memakan apapun atau meninggalkan apapun yang dilarang atau yang menjadikan batal daripada batalnya puasa tadi. Dari kapan? Min tulu'il fajr, dari pagi subuh ila ghurub syams, sampai ke sampai maghrib ya. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sampai maghrib. Dari fajar sampai maghrib. Yang kedua adalah bagaimana hukum niat. Ini juga sering ya dibahas. Niatnya bagaimana? Di mana tempatnya niat itu? Kemudian kapan waktunya orang niat? Ya. Niat adalah sesuatu yang wajib dilakukan setiap ibadah. Jadi setiap ibadah harus ada niat. Ada niatnya. Dan tidak sah satu ibadah kecuali dengan niat. Kalau di mana tempatnya? Tempatnya sama seperti orang sholat, zakat semua. Tempatnya ada di hati. Ya. Melafatkannya mustahab. Itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Untuk apa? Untuk mengingatkan hati, maka dilafatkan. Hati kita diingatkan oleh lisan. Nawaitu shauma ghadin, begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah hal tajibun niyah, gitu ya. Apakah niat itu, masalah yang kedua yang kita bahas, kita singkat-singkat saja, maksudnya supaya karena banyak masailnya. Apakah wajib niat setiap hari? Nah, gitu. Ya juga biasa dibahas itu nanti. Ya, bahkan dibahas tulisan-tulisan juga banyak. Jawaban dari orang-orang yang tidak semadhab dengan kita ikut jawab, yang kita yang mendengar ikut-ikutan juga. Jadi pertanyaan yang ketiga adalah apakah ya, diwajibkan niat setiap malam atau cukup satu kali untuk sebulan? Itu. Apakah cukup untuk satu kali dalam sebulan? Cukup nggak kira-kira? Cukup nggak? Nggak cukup, ya, nggak cukup. Jadi setiap malam, ya, maka di sini disebutkan tajibun niyah likulli yaumin min ayyami Ramadan. Wajib setiap hari satu kali. Ya. Mengapa? Lianna kulla yaumin ibadah mustaqillah anil yaumil akhir. Karena tanggal 1 Ramadan kita niat, tanggal 2 sama nggak dengan tanggal 1? Enggak sama. Ramadan ya, tapi tanggal 2 Ramadan, tanggal 3 Ramadan, tanggal 4 Ramadan, berarti beda ya. Makanya diperlukan apa? Niat setiap malam. Jadi niat itu wajib setiap malam. Ya. Kapan waktunya? Tadi kalau disebutkan
niatnya jadi mulai ba'dal maghrib sampai fajar. Ya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yubayyit as-siyam minal laili fala siyama lahu. Siapa yang tidak mengucapkan atau berniat malam, ya, maka tidak sah puasanya. Ya, siapa yang tidak berniat di waktu malam, maka tidak sah puasanya. Maka kalimatnya di sini apa? Malam yubayyid. Ya. Rawahu An-Nasa'i, ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, dalam arti yang senada. Intinya setiap malam harus kita niat. Makanya diajarkan oleh para ulama kita, nawaitu selesai salat apa? Tarawih. Nah, mudah-mudahan insyaallah sudah aman tarawih. Ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ya. Itu wajib niatnya. Kalau talafutnya seperti tadi dibahas, mustahab. Hukumnya adalah mustahab. Ya, sunnah. Untuk siapa? Sering kita bahas. Untuk siapa ya? Untuk yang bermadhab Syafi'i. Kebanyakan di Indonesia itu bermadhab Syafi'i. Kalau ada pun madhab-madhab yang lain ikut bicara, ikut menyalahkan, tidak ada hak mereka menyalahkan keyakinan kita. Ya, oh itu bid'ah, ini enggak ada. Itu buat mereka, kerjain sendiri. Gitu. Kalau kita tetap setiap malam, ya kita baca. Kita niatkan, bagus diatur oleh para ulama. Selesai sholat tarawih, kemudian nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Kalau orang yang niat, ya, kalau orang yang tarawih, insyaallah setiap malam juga dia niat tarawih. Tapi yang nggak pernah tarawih, ya kadang-kadang suka lupa, gitu ya. Kalau nggak niat bagaimana? Ya nggak sah. Puasanya tidak sah. Kemudian masalah yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat ya. Apa hukum? Apa hukumnya? Hukum makan dan minum di tengah malam boleh nggak? Kan kalau udah niat dianggap seperti orang apa? Kayak orang sholat, Allahu Akbar niat. Bagaimana orang sudah niat mau puasa, selesai tarawih, nawaitu shauma ghadin, kan niat sudah niat. Boleh makan nggak? Boleh. Berarti sudah puasa ini? Enggak. Ya, dia boleh, nggak ada masalah dia. Boleh makan, boleh minum. Ya. Apakah diperlukan tajdidun niyah? Pertanyaannya, wajib nggak tajdid, diulang lagi? Nggak perlu tajdidun niyah, artinya memperbaharui niat, nggak, ya, cukup itu ya, cukup dengan niat yang pertama, nggak perlu tajdidun niyah lagi, cukup. Kemudian masalah berikutnya apa? Yang kelima apa? Nah, apakah anak yang berumur 9 tahun diwajibkan puasa? Wajib nggak? Nah, kalau sudah balik dia wajib. Tapi kalau belum balik ya nggak wajib. Paham? Kalau dia sudah balik dia wajib. Ya. Jika dia sudah balik. Ya. Kalau belum balik juga, kapan wajibnya? 9 tahun belum balik, 10 tahun belum balik juga, 11, 12, sampai kapan? 15. Ya, sampai di usia 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun, maka wajib dia berpuasa walaupun tidak ada tanda-tanda bulugh tadi, tidak ihtilam, tidak itu tadi. Terus yang keenam apa? Nah, kapan seorang anak diperintahkan puasa? Umur 7 tahun. Ya,
dikiaskan dengan sholat. Kalau sholat umur berapa? Perintahnya 7 tahun. Ya, tapi boleh mulai umur 4 tahun pun boleh. Ya, boleh. Syekh Abdul Qadir Jailani katanya, mulai bayi bahkan. Ya, mulai bayi begitu katanya. Kalau udah waktunya puasa, nggak mau nyusu. Masih bayi. Ya. Ya. Berapa umur? 7 tahun. Ya, 7 tahun. Kalau sudah balik, ya sama seperti itu juga. Pertanyaannya, kemudian gimana kalau anak masih kecil tadi, yang umur berapa? 7 tahun ya? Anak yang berusia 7 tahun diperintahkan. Orang tuanya bukan lupa. 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun belum diajarkan anaknya untuk sholat, untuk puasa. Berdosa nggak? Berdosa. Ya, anak tadi berdosa. Anak yang begitu berdosa. Artinya bukan anaknya, orang tuanya. Ya, orang tuanya berdosa kalau membiarkan anaknya sampai usia 8 tahun tidak diajarkan untuk apa? Puasa. Ya, berikutnya apa? Hikmah disyariatkannya puasa. Nah, apa hikmahnya? Apa hikmah disyariatkannya puasa? Banyak sekali. Ya, diperintahkannya. Di antaranya adalah supaya kita merasakan, ya, betapa sulitnya orang dalam keadaan kelaparan. Ini enak nih rasanya orang lapar begini, gitu ya. Ini rasa dalam Islam itu diajarkan seperti itu. Ya, namanya syahrus sabr. Ramadan adalah syahr sabr. Banyaknya orang sabar. Orang nyebutnya Ramadan Karim, gitu. Nggak ada orang marah. Ya, di Mekah, Madinah itu banyak orang marah-marah. Di Mekah, tapi kalau bulan Ramadan, Ramadan Karim, sebulan. Ya, sebulan nggak ada orang marah. Ditunda, ya, disimpan dulu. Ini shaim, gitu. Saya puasa. Ya, kalau ada yang mau orang-orang yang mengganggu dia, memancing emosinya, cukup bilang ini shaim. Aku puasa, kami puasa. Artinya jangan nggak akan dilawan, begitu. Bisa juga diartikan awas, saya puasa ini. Ancaman namanya. Itu salah satunya ya, syahr sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu akan membalas pahala, memberikan pahala orang-orang yang bersabar ya, tanpa hisab. Juga diantaranya mengajarkan amanat. Amanat, orang sekarang hilang amanat, suruh puasa supaya latihan amanat, karena nggak ada orang tahu ya, amanat ini nggak ada orang tahu. Jadi puasa pura-pura lapar juga bisa, tapi sekarang nggak bisa kemana-mana ya. Banyak warung tutup. Tapi kalau orang mau nakal ada aja dapat jalan begitu ya. Ya, bisa aja. Kalau orang yang mau nakal ya bisa mau puasa. Tapi itu merasakan pertama apa hikmahnya adalah amanat. Terus muraqabatullah. Ya, muraqabah itu merasa terpantau terlalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berpuasa mengajari kita bahwa kita terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tadi dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan selalu akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di antara juga menguatkan keinginan yang kuat, kemudian menambah rahmat kepada orang. Orang puasa itu rahmat. Dia tahu rasanya lapar. Dia. Ya. Kemudian juga memberikan belas kasih pada orang yang lain. Kemudian jihad nafas, ya, jihadun nafas, ya, melawan hawa nafsu dan sebagainya. Dalam hadis disebutkan apa? Bahwa wahai anak Adam, gitu ya, akan diberi pahala
semua amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Sampai berapa? Sampai 700 ya, atau 700 kali lipat ya. Kecuali apa? Saum. Karena puasa ana azibi. Biarkan rajul ya, illa saum. Ya. Fa innahu li wa ana azibi. Biarkan puasa itu. Masya Allah. Banyak sekali hikmah-hikmah yang lain, tapi kita akan lebih tekankan pada yang biasa kita lakukan nih, yang sering diperdebatkan atau banyak orang awam yang tidak mengerti. Kemudian yang ke-9. Seorang yang makan dalam keadaan ragu terkait waktu terbitnya fajar, kemudian terbukti bahwa dia makan sebelum fajar, sahkah puasanya? Ya. Jadi orang makan ragu. Pertanyaannya begitu. Makan dia ragu, apakah ini sudah masuk fajar? Ya, sudah masuk fajar atau belum? Ya, ini masuk fajar atau belum? Tapi dia makan, dalam keadaan makan. Maka setelah dia selesai makan, tanya, saya tadi makan jam berapa? Sudah masuk fajar belum? Ternyata belum. Belum fajar. Dia ragu. Ini sekarang adzan jam berapa daerah sini ya? Nah, dia ragu-ragu. Jam 4. Dia makan terus. Apa ini sudah adzan atau belum? Tapi dia makan jam 4. Ternyata adzan setengah 5. Ya nggak ada masalah berarti ya. Itu tidak masalah ya. Karena apa? Dalam kaidah syariah disebutkan apa? Al yakin la yazulu bisyak. Segala sesuatu yang yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan, keyakinannya yang kuat. Dia yakinnya apa tadi? Masih malam. Dia ragunya apa? Sudah adzan. Yang yakinnya yakin malam kan? Tapi yang diragukan apa? Begitu. Ya. Fal yakin, yakinnya di sini apa? Wujudul lail. Adanya malam. Ya, wasyak, ragunya di mana? Hasala fi tulu'in nahar. Ya, apakah ini sudah tulu'ul fajar atau belum? Jadi tidak masalah ya. Tidak masalah orang yang ragu apakah ini sudah adzan atau belum adzan, apabila ternyata memang belum adzan, setelahnya belum subuh, boleh berarti dia. Kemudian apa hukum yang 10 ya? Apa hukum orang yang makan dan minum dalam prasangka bahwa masih malam ternyata terbukti sudah masuk fajar? Nah, apa hukumnya orang yang makan minum dan dia ragu, ya, menyangka bahwa ini masih malam, ternyata lawan dari yang pertanyaan tadi, ternyata udah subuh, rumah dikunci rapat-rapat, gelap, ya, jam mati, benar-benar gelap, dia makan, dia lihat begini gelap, dikira masih gelap, dia langsung makan. Selesai makan, udah kelar makan, dilihat jam 6. Artinya dia makan setengah 6 mungkin gitu ya, perkiraan. Gimana itu? Ya. Tapi dia menyangka, jelas. Ya, berarti apa? Nafsul amrnya, gitu ya kan? Dia ada kaidahnya kan, nafsul amr itu. Artinya dia makan nggak itu? Dia makan jam berapa? Berarti setengah 6. Sudah waktu subuh belum? Sudah subuh. Berarti batal, nggak boleh. Apa batalnya? Batal itu dia batal, kemudian tapi wajib imsak. Apa wajib imsak? Dia puasa seperti orang puasa, tapi karena keteledoran dia, dia teruskan lagi. Dia wajib menahan, ya. Wajib qadha, ya. Dia wajib mengqadhanya. Kemudian apa hukum? Tadi 2 ya, sudah 2 ya, orang ragu nih sekarang ya. Sekarang apa hukum orang makan atau minum atau makan, dia menyangka sudah masuk. Sekarang maghrib ini bukan sahur. Sahur tadi 2 masalah ya. Sekarang maghrib ini. Gimana kalau ada orang adzan kecepatan misalnya begitu? Ya, gimana itu? Jadi dia menyangka sudah maghrib, ternyata belum maghrib. Itu dia naik mobil atau naik kereta, gitu lihat orang
Oh, ini sudah maghrib, sudah maghrib. Dia lihat, dikira di jam di Jakarta, padahal dia lagi jalan ke arah timur. Begitu. Maghribnya kan cepat di Jakarta. Barat kan? Maghrib kan dari barat ke timur. Nah, dia makan. Ternyata belum. Setelah dia makan, begitu, sudah kira-kira setengah jam, baru lihat, ya, baru dengar adzan atau kelihatan orang baru masuk ke musola, misalnya begitu. Bagaimana hukumnya yang seperti itu? Ya, maka tidak diperbolehkan apa? Enggak boleh dia. Berarti dia apa? Batal puasanya satu. Ya, batal puasa dan keraguannya itu tadi nggak boleh dia. Orang yang ragu nggak boleh. Ya, udah tawakal aja, nggak boleh begitu. Kalau dalam hukum harus cari apa? Yakin. Nah, begitu. Tidak boleh makan dan minum sebelum memastikan bahwa sudah masuk waktu maghrib. Ya, kalau nggak seperti itu nggak boleh. Jadi hukumnya orang yang makan sebelum maghrib nggak bisa kita Pak. Innallaha ghafurur rahim. Udah jangan keras-keras. Ya, agama yang mudah-mudah aja nggak bisa, nggak kepake dalam fikih, nggak boleh itu, dia batal, bodoh kalau seperti itu. Maka hukumnya dia batal. Berikutnya, makan dan minum ketika adzan pertama. nah sekarang adzan pertama. Adzan pertama itu jam 3, jam 4. Adzan boleh, karena itu belum masuk fajar. Ya. Orang tahu semua itu. Kapan? Bebas, nggak ada waktunya itu. Mulai jam 12 boleh, jam 1 boleh, jam 2 boleh, jam 3 pun. Yang penting belum masuk waktu-waktu untuk persiapan untuk itu juga persiapan untuk apa? Sahur, mengingatkan qiyamul lail. Nah, itu masih belum. Adzan awal, adzan yang pertama. Adapun adzan yang kedua, nah, adzan yang kedua ini, nah, ini yang paling penting, ini paling sering ini. Bagaimana? Adzan yang kedua, kemudian masih makan, nah, begitu, makan. Sudah adzan, sebentar adzannya belum habis, nggak boleh, ya, adzannya belum habis, atau tunggu lagi. Ini masjid yang ini terlalu cepat ini masjid. Saya mau cari masjid yang sana aja, itu lebih nyantai dia, nah, begitu, nggak boleh, ya. Jadi tidak diperbolehkan makan dan minum waktu sudah mendengar adzan. Jelas ya? Kan tadi disebutkan puasa itu apa? Menahan dari yang membatalkan makan dan minum. Kapan waktunya? Dari waktu fajar kemudian sampai maghrib. Artinya biar yang gampang, dari maghrib sampai, dari fajar sampai maghrib. Berarti pertanyaannya begini, orang waktu adzan subuh, itu sudah masuk adzan belum? Sudah masuk waktu belum? Sudah masuk. Nah, bisa aja dia terlambat, ya, karena masuk waktu dulu baru adzan kan? Begitu nggak? Boleh nggak? Ini adzannya enak 5 menit biasanya, apa 10 menit. Oh, adzannya terlalu enak, karena dia adzan lama. 3 menit sebelumnya dia sudah adzan duluan. Enggak mungkin kan? Nah, enggak. Ya, adzan kapan? Setelah masuk waktu ya. Nah, setelah masuk waktunya. Jadi tidak diperbolehkan, sekali lagi, adzan dalam keadaan adzan kemudian kita makan. Enggak boleh. Ya. Di dalam hadis juga disebutkan, kulu washrabu hatta yatabayyan lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar, dalam ayat disebutkan, ya, seperti itu. Jadi yang tidak diperbolehkan sudah masuk waktu adzan. Ya. Jadi waktu adzan itu berarti, makanya ada imsak. Ya, ada orang kepinteran, terlalu lewat pinter, bid'ah itu nggak ada. Imsak Rasulullah nggak pernah bilang imsak. Iyalah. Ya, Rasulullah nggak pernah bilang imsak. Tapi sekali lagi itu kan nggak semestinya yang dikatakan seperti itu semua kemudian itu dianggap adalah bid'ah. Imsak itu Rasulullah menahan
ya, menahan untuk tidak makan dan minum kira-kira 50 ayat sebelum fajar. Jadi maka diingatkan imsak, imsak, bagus. Ya. Oh, yang terlalu kaku mengatakan ini adalah bid'ah. Mau kalau bid'ah gimana? Masuk neraka cuma gara-gara imsak ngingetin orang. Nah, ya. Ini kelewat yang seperti ini, ya. Jadi gimana? Boleh aja. Imsak itu 50 kurang lebih waktunya 50 ayat. Imsak berhenti artinya diingatkan supaya berhenti makan, maksudnya begitu. Kalau sudah imsak masih makan juga, ya boleh. Yang penting jangan sampai dan dia diingatkan saja. Diingatkan bahwa Rasulullah itu berhenti berapa? 50 ayat. Jelas ya? Jadi sekarang supaya lebih jelas lagi, kalau pertanyaannya, kalau orang masih makan juga atau masih minum, begitu, masih minum di waktu adzan, apa hukumnya? Kalau masih minum juga, ya batal, ya. Tapi wajib imsak, wajib imsak kalau nggak boleh dia, oh saya udah nggak sah, puasa saya nggak sah, kemudian sudah dia mau minum aja nggak boleh. Ya, itu karena kelalaian dia wajib imsak. Berarti dia seperti orang puasa tapi wajib qadha 2 kali puasa berarti dia. Karena nggak tahu ilmunya, ya, karena tidak tahu ilmunya tadi, maka wajib imsak juga wajib qadha. Ya. Ayat berikutnya apa lagi? Masalah apa lagi? Apa? Makan. Nah, sekarang makan. Gimana hukumnya orang makan lupa? Lupa makan di tengah Ramadan. Jadi dia waktu siang lapar, misalnya hari-hari pertama mungkin lupa ya, belum terbiasa gitu. Kemudian dia makan. Apa hukumnya? Dia lupa. Namanya juga lupa. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh lupa. Boleh lupa. Ngelupa yang nggak boleh ya. Kalau lupa boleh. Berarti apa? Dia dapat bonus dari Allah, boleh makan. Ya. Baik itu nggak ada bedanya. Baik itu puasa yang wajib atau puasa sunnah. Puasa wajib sunnah sama-sama. Kalau lupa nggak batal. Ya. Jika dia lupa, tidak batal, tidak ada bedanya. Jadi artinya dimaafkan. Ya. Kemudian, tapi dibahas ini oleh para ulama, bagaimana hukumnya orang yang melihat? Nah, begitu. Bagaimana hukumnya orang yang melihat? Artinya dia melihat orang yang makan. Nah, sekarang hukumnya ke kita, bukan dia. Kalau itu lupa udah jelas. Dia kan lupa. Sekarang hukumnya kita melihat orang yang lupa, ya, goreng telur 2, ya, telur udah siapin semua, gitu, lupa dia. Kita lihat orang ini, apa hukumnya? Ada hukumnya juga, ya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah diwajibkan, ya, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, itu. Mengingatkan bisa jadi wajib, ya. Siapa yang hukum asalnya? Kalau orang makan di tengah puasa, di tengah-tengah puasa orang makan, itu maksiat atau ibadah? Maksiat ya? Berarti maksiat. Berarti kalau ada orang yang makan, surahnya, gambarannya adalah maksiat kan? Harus diingatkan. Paham? Karena di gambarnya gambaran maksiat. Tengah Ramadan ada orang makan, ya maksiat. Berarti wajib diingatkan. Tapi nanti para ulama nanti membahas lagi, biasa kita bahas di kitab-kitab fikih ya. Kalau yang melakukannya itu kesehariannya taat, itu sunnah diingatkan. Kesehariannya dia orang taat. Tapi kalau kesehariannya nakal, orang yang nggak taat,
Begitu dia mau pegang sendok kasih tahu, ayo awas, jangan pura-pura lupa. Ya, jadi wajib itu. Tapi kalau orang yang kesehariannya taat, sunnah. Ya, kalau kita kasihan ya biarin aja begitu. Ya, jadi makan nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau orang yang kesehariannya nakal, artinya nggak taat, wajib. Artinya apa? Kalau kita diam dosa. Gitu. Kalau kita diam aja, kita biarin dia, dosa. Ya. Nah, kemudian masalah yang lain, apa hukumnya jika orang melihat orang yang membatalkan puasanya terang-terangan? Gitu. Ya, hukumnya. Hormatilah orang yang tidak berpuasa. Iya kan? Kan ada itu. Gimana itu? Orang yang menampakkan jelas-jelas dia. Ya. Dia menampakkan dia nggak puasa. Islam sengaja merokok pinggir jalan, bukan cuma makan. Kalau makan mungkin kelaparan ya, ngerokok nggak ada. Apa hukumnya? Wajib kita tegur. Wajib. Karena amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya adalah wajib. Ya, nggak bisa orang sendiri-sendirilah, nggak bisa. Orang yang nggak puasa dia muslim wajib kita tegur. Ya, karena amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya adalah wajib. Ya. Kalau kita takut atau khawatir keselamatan kita, kalau ini preman, galak dia, ya, begitu. Kalau kita tegur, kita punya nanti beresiko. Ya udah cukup mengingkari dalam hati, ya. Tetapi perhatikan ini baik-baik. Tetapi di sini disyaratkan apa? Tidak boleh kita duduk bersama dia, nggak boleh, haram. Ya, ada orang teman nggak sakit nggak ngapa-ngapain puasa nggak puasa kita duduk, dosa kita. Berarti kita nggak punya ghirah, nggak punya cemburu. Ini terang-terangan. Ya, orang yang sakit aja disuruh sembunyi, nggak menampakkan depan orang, apalagi orang sehat. Begitu. Jadi hukumnya haram duduk dengan orang yang tidak puasa. Ya. Hukumnya haram. Kalau dalam hukum Islam juga disebutkan apa? Dia minta penguasa yang bertugas, polisi lah ya, polisi atau apa untuk melarang dia. Melarang supaya apa? Melarang supaya tidak makan di depan orang. Ya. Hormatilah orang yang tidak berpuasa. Ya, ini aneh ini ya. Orang nggak puasa kok minta dihormatin. Kurang ajar itu. Ya. Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Allah menciptakan kita. Allah Maha tahu ini kita ini badan kita ini bisa nggak berpuasa sebulan? Bisa. Itu nanti ada sehat. Sekarang ada orang minta, ya. Ini kalau lagi musim penyakit, lagi musim corona ini, dibilang sebaiknya tidak berpuasa. Ini kurang ajar. Ya, dia maksiat kepada Allah, mengajak lagi orang bermaksiat lagi kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini nggak boleh didengerin kalau seperti itu. Ya. Kalau ada larangan orang sholat Jumat dan sebagainya untuk kemaslahatan, nah itu masih bisa diterima. Tapi kalau ada perintah tidak boleh berpuasa, itu terlalu jauh, kurang ajar. Ya. Terlalu loncat masuk ke masalah yang tadi itu sangat pribadi orang berpuasa itu. Puasa sumu tasihhu. Ya, dalam hadis disebutkannya, puasalah kalian sehat. Insyaallah umat Islam sehat. Yang kena penyakit ini insyaallah sembuh semua penyakitnya. Ya. Dengan berpuasa. Kemudian apakah yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa? Sakit apa yang ada orang bilang sakit? Kenapa nggak puasa? Sakit apa? Kesleo. Gitu. Itu kenapa sakit? Sakit pusing, ya. Ini pusing, kepala berat semua. Udah sebulan nggak keluar rumah. Nggak bisa. Ya, sakit apa itu? Sakit yang dirasakan benar-benar sakit, yang dia tidak mampu. Ya, dan dia yang tahu. Dia main-main dengan hukum, ya bisa.
Tapi yang tahu dia. Ya, berat nggak? Kalau dia berat, nggak mampu dia menahannya, boleh. Tapi kalau dia main-main, tadi kembali kepada siapa? Kepada diri kita sendiri kan? Seberapa kita sakit ini seberapa? Ya kita yang merasakan. Kalau orang banyak tidur itu sampai bingung antara ngantuk sama pusing. Ya kan bingung dia. Ini saya dalam keadaan pusing atau ngantuk? Nggak bisa, nggak ada bedanya. Ya. Ya, kemudian jika seseorang terkena penyakit yang tidak ada harapan untuk disembuhkan, apa yang harus dilakukan? Nah, apa orang yang kena penyakitnya nggak bisa disembuhkan, artinya kata dokter ini nggak ada sembuhnya. Atau orang tua, nah, apa yang harus dia lakukan jika dia dalam keadaan sakit yang sakitnya itu tidak ada obatnya, atau disebut la yurja bur'uhu, ya. Bagaimana dengan puasa? Maka dia dicukup dengan fidyah. Dia nggak bisa. Cukup membayar fidyah. Seberapa disebutkan dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ya. Jadi fidyah, membayar fidyah. Berapa fidyah itu? Berapa? 1 mud. Ya, 1 mud itu disebutkan 600 gram. 1 mud kurang lebih adalah 600 gram. Ya. Kasih ke orang. Ya. Per hari. Per hari ya, 1 orang. Ya, apalagi masalah berikutnya? Apakah orang yang menyusui, begitu ya? Apakah orang yang menyusui, orang yang hamil dan menyusui itu bagaimana caranya atau puasanya daripada orang yang hamil? Kalau dia kuat, ya wajib terusin. Orang yang hamil, orang menyusui terus. Kalau dia, kecuali kalau dia merasakan dari hamilnya tadi dia sesuatu sama seperti penyakit. Dia merasakan lemas badannya, dia khawatirkan, itu semua diperbolehkan. Ya, diperbolehkan untuk apa? Untuk tidak puasa tapi wajib mengqadha, begitu. Apakah wajib fidyah? Enggak, nanti dibahas. 2. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya, maka tidak ada fidyah. Tapi wajib mengqadha. Tapi kalau dia khawatir hanya kepada keselamatan anaknya, anak saya kasihan ini, bukan dia. Kan dia nggak tahu, itu kan prasangka namanya. Kan prasangka, anak saya ini pasti kelaparan di dalam. Dia sok tahu, dia nggak tahu kan, begitu kan. Anak saya kan prasangka itu namanya. Ya, maka dia batal, dia perbolehkan tidak berpuasa, tapi wajib apa? Wajib qadha sama wajib fidyah. Jadi dia, kalau dia mengkhawatirkan dirinya dan anak, dia sama, boleh. Yang penting ada kekhawatiran kepada dirinya, ya, itu dia cukup mengqadha tanpa bayar fidyah. Kalau dia khawatir untuk anaknya, ya, atau anak yang disusui dan sebagainya, itu wajib bayar apa? Fidyah. Juga qadha-nya wajib, tapi dia juga bayar fidyah. Ya. Apa seseorang musafir diperbolehkan untuk membatalkan puasanya? Boleh nggak orang musafir? Dibahas dulu musafirnya keberapa, ya kan? Nanti dibahas. Musafirnya, apakah orang musafir itu boleh? Gitu. Boleh nggak kira-kira orang musafir? Yang pertama kalau orang tanya, saya ini musafir, yang harus difahami musafir ini kemana? Kan gitu ya? Kamu pergi kemana musafir? Sudah sampai 82 kilo belum? Ya ada 84, ada 8. Pokoknya 2 marhalah itu ya. Sudah lebih belum?
Kemudian batas kota, ya 83 atau 82 kilo itu dari batas kota ke batas kota, bukan dari kampung ke kampung, dihitung dari rumahnya. Ya, dia putar-putar di Bekasi udah 78 kilo. Ya, kemudian dia keluar dikit udah sampai enggak. Ya, dari batas kota ke batas kota. Dan harus pasti seperti orang jamak ya. Kalau orang pergi di perjalanan kemudian dia mengatakan dalam perjalanannya, oh ini kayaknya udah nyampe ini, nggak boleh, harus yakin, pasti. Lihat di map, sudah sampai belum nih? Ada nggak 81 kilo ya, atau 82 kilo gitu. Jadi yang dibahas pertama adalah jaraknya. Setelah jaraknya apa? Dia keluar, disyaratkan kalau puasa, dia keluar dari batas kota, itu sebelum fajar. Jadi batas kota dia keluarnya sebelum fajar. Kalau sebelum fajar masih di kotanya walaupun sudah keluar dari rumah, nggak bisa. Nah, ya, jadi harus batas kota. Wajib apa dia? Puasa. Kalau enggak juga wajib puasa. Jelas ya? Jadi kalau dia keluar sebelum batas kota, artinya masih di kota, fajar sudah adzan subuh masih di rumah, ya enggak boleh. Ya, tidak boleh. Atau dia pergi, disyaratkan juga apa? Kalau dia niat untuk mukim di satu daerah. Ya, mukim di satu daerah. Jadi kalau sebelum fajar itu dia diwajibkan apa? Kalau sebelum fajar keluar dia boleh mengambil rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan untuk tidak berpuasa. Baik dia dalam keadaan lapar atau dia biasa-biasa saja. Kalau sudah sebelum subuh dia keluar, itu di dalam keadaan nggak lapar pun sudah boleh diambil rukhsahnya. Itu bedanya. Boleh. Ya. Nah, tapi kalau sudah di dalam kota, subuh masih dalam kota atau di rumah, nah, maka dia hukumnya apa? Dia musafir juga, musafir. Tapi dia nggak boleh mengambil rukhsah safarnya, nggak boleh. Ya, keringanan karena safar, karena bepergian nggak boleh. Bolehnya gimana? Kalau keringanan safar nggak boleh gimana? Kalau dia nanti di perjalanan juga lapar, tiba-tiba mata kunang-kunang, dia pusing, dia nggak kuat, dia boleh batal. Batalnya karena itu, bukan karena beda ya, ada bedanya. Nah, ada bedanya. Nah, kalau tadi sebelum safar, kalau dulu lapar yang luar biasa, nah itu dia boleh. Ya. Itu bedanya. Tapi kalau yang sebelum fajar dia keluar dalam keadaan nggak apa-apa pun dia boleh, walaupun puasa lebih baik. Tapi kalau mau diambil, ambil, boleh itu. Ya. Ada juga sama seperti gini. Orang yang mau beli tiket pesawat sore. Tiket pesawatnya sore, penerbangan sore. Berarti dia niat musafir kan? Masa dia mau keluar sebelum subuh? Nggak mungkin. Ngapain dia itikaf di sana? Di bandara ya kan? Ya, menunggu. Maka wajib bagi dia apa? Niat. Kan niat safarnya. Tapi keluarnya ba'dal fajar. Dia keluarnya ba'dal fajar. Dia tetap berpuasa, nggak boleh membatalkan, nggak boleh dibatal, ya. Dan dia wajib dalam keadaan berpuasa. Nanti sama seperti tadi, kalau sudah lapar yang luar biasa, kemudian dia boleh mengambil rukhsah. Ya, rukhsahnya karena kelaparan atau karena dia nggak mampu lagi nerusin. Tapi dia wajib puasa, nggak boleh dari pertama. Ya, saya sudah niat pergi sore, pesawat diambil tiket sore, udah dari pagi nggak puasa, nggak boleh.
Karena dia belum safar, belum pergi. Ya. Yang terakhir, seorang yang akan berpergian di sore hari, apakah diwajibkan baginya berpuasa? Seorang yang tadi sudah, berikutnya. Seorang musafir yang niat mukim dan seorang sakit yang sembuh dalam keadaan puasa, apakah diperbolehkan baginya membatalkannya? Ya, orang yang musafir, tapi dia niat mukim, ya, dia musafir tapi niat mukim, seperti orang mudik ya, mudik dia mau mudik berapa? 10 hari, gitu ya. Dia mudiknya berapa? 10 hari, dia mukim berarti, karena mukim berapa? 4 hari kan? 4 hari enggak masuk hari awal dan hari akhir. Hari masuk dan hari keluar enggak dihitung. Berarti kalau dijumlah semuanya 6. Dia niat tinggal di satu tempat. Ya. Dia pertama mau cuma 2 hari, tapi enggak udah saya mau yang lama. Ya, masih lockdown juga ini enggak bisa, cuma saya mau tinggal di kampung dulu misalnya begitu. Ya gitu. Udah, dia mau tinggal di kampung, berarti tinggal dia niat mukim. Mukim satu tempat, dia akan mau tinggal selamanya di situ. Atau tinggal lebih daripada pergi ke rumah saudara. Ya, kalau kampungnya berarti udah otomatis mukim namanya ya. Ada pindah ke kota lain misalnya begitu. Ya. Dia niat untuk tinggal di satu tempat lebih daripada berapa? Lebih daripada 4 hari. Atau orang sakit sembuh. Ya, gitu kan? Orang dalam keadaan sakit dia sembuh. Apakah diperbolehkan dia mau batalkan? Apakah boleh dia? Ya, dia dalam keadaan puasa, tiba-tiba dia mukim. Tadi kan boleh safar, tapi karena dia niat seperti orang yang pergi ke Surabaya misalnya gitu, sampai di Surabaya kemudian dia niat mau mukim, padahal dia tadinya apa? Musafir, kan musafir. Tadi orang yang pergi tadi, yang berangkat sore tadi misalnya begitu, dia sampai di Surabaya besok kemudian dia bisa musafir. Iya kan? Kemudian dia niat mukim. Boleh tidak membatalkan puasanya di perjalanan. Begitu. Kalau dia musafir, ya. Atau dia sembuh, sakit dipaksain puasa. Ternyata sembuh siang. Bagaimana? Maka haram dari 2 kasus ini tadi, haram berdosa apabila dia membatalkan puasanya. Ya, dia haram, nggak boleh membatalkan puasanya. Tadi waktu dikasih rukhsah nggak diambil, begitu kan? Ternyata dia sembuh, nah, dia tidak diperbolehkan. Ya mungkin itu yang sering terjadi. Masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan di antara orang pakai odol, pakai siwak, sekitar itu. Nanti kita teruskan insya Allah kesempatan berikutnya. Ya. Mudah-mudahan diberi berkah, mudah-mudahan diberi pemahaman yang baik. Masuk bulan Ramadan, insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diterima puasa kita, disembuhkan penyakit kita, dijauhkan semua bala wabak ya untuk umat Islam, insya Allah. Al-Fatihah. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك
راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألهقني بعصفياك صلى الله عليه محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين.